Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih sudah bergabung ya di siang hari ini. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan langsung. Kalau hanya lewat video mungkin kurang jelas, atau mungkin kalau mau bertanya tidak bisa langsung. Jadi materi hari ini memang agak berbeda karena ada beberapa hal yang saling terkait yang harus saya jelaskan lebih detail. Tetapi sebelum kita mulai, saya ulas dulu tugas yang kemarin. Yang ini sudah masuk semua belum ya? Yang kan kemarin ada yang mengembalikan lagi, coba saya cek sebentar. Yang kelas ini masih ada satu yang belum mengumpulkan. Prisma. Teman sekelompoknya Prisma siapa ya? Yang kemarin sekelompok sama Prisma. Prisma ya, sekelompok sama Prisma. Coba saya cek di sini. Prisma. Ada nggak di sini Prisma? Robi mana Robi? Halo? Saya, Bu. Ya. Sudah tahu kalau kamu sekelompok sama Prisma ya? Sudah. Rumahnya sama kamu deket nggak, Mas? Jauh, Bu. Oh, jauh. Tapi kamu punya kontaknya nggak? Bu Ani pernah coba telepon nggak bisa? Kontaknya punya, Bu. Oh ya, tolong nanti bantu Bu Ani untuk mengingatkan Prisma karena tugas satu kemarin juga belum mengumpulkan. Jadi teman sekelompok juga Bu Ani minta saling mengingatkan. Jadi nanti jangan sampai ada yang tinggal kelas lagi di kelas ini. Jadi kalian masuknya bareng ya, nanti berusaha keluar dari SMK 2 juga bareng. Gitu ya Mas Robi? Nggih, Bu. Ya, oke, sip. Dah, saya kembali ke tugas kemarin. Jadi hanya satu temanmu Prisma sama yang kakak kelasmu yang sekarang jadi sekelas memang belum. Memang itu kakakmu itu agak sulit. Itu kayaknya harus Bu Ani datang ke rumahnya. Terus selain itu semua yang sudah mengumpulkan alhamdulillah sip-sip semua. Jadi dari jawaban yang kamu tulis, saya yakin kamu sudah melihat video itu, memahaminya satu demi satu, karena memang dengan melihat langsung video itu, Bu Ani berharap kamu tahu apa toh pertama yang harus dikerjakan ketika membangun rumah. Cuman ketika, kan kemarin saya beri pertanyaan lagi ya, ketika saya beri pertanyaan lagi, itu sebenarnya bukan karena jawaban kamu salah, tidak, tapi dari apa yang kamu tuliskan di situ, kan terus muncul lagi, ini harusnya bisa berkembang ke mana, makanya saya tanya lagi. Seperti yang kasus paling banyak saya tanyakan, hampir semua saya tanyai tentang yang memasang kusen. Pada video itu kan terlihat temboknya sudah jadi, sudah diaci rapi, tapi kok kusennya baru dipasang gitu. Ya kan Bu Ani kemarin kan nanyakan itu kan. Nah, itu benar atau tidak gitu. Ada yang menjawab benar, ada yang menjawab itu kurang tepat, ada yang harusnya kusennya dulu bareng tembok, ada yang menjawab bahwa memang seharusnya seperti itu. Jawaban itu dua-duanya benar, karena ketika kamu melihat video di situ kan tidak disebutkan kusen itu bahannya apa, ya kan? Nggak ada kan kemarin? Terus kusennya bahannya apa kan tidak disebutkan. Lah, yang menentukan bahwa kusen itu bisa dipasang kapan itu kan dari bahannya. Pernah nggak melihat orang memasang kusen aluminium? Ayo jawab aja, salah nggak apa-apa. Belum pernah, Bu.
Belum pernah? Siapa yang sudah pernah melihat orang memasang kusen aluminium? Yang bahannya Saya, siapa? Theodora, Bu. Theodora. Gimana Mbak kalau kusen aluminium harusnya? Yang kamu lihat aja, yang kamu lihat kemarin gimana? Kalau kusen aluminium itu karena nggak boleh kena gesekan gitu, jadi dipasang terakhir. Oh ya, Kalau nah. kusen kayu kan bareng sama tembok gitu. Sip. Nah, maksud Bu Hani seperti itu. Jadi rata-rata semua jawabannya sudah benar. Hanya kemudian Bu Guru pengen kamu menggali lagi dan membedakan antara bahannya itu. Jadi ya kalau kusen aluminium atau kadang ada yang bahannya besi juga itu, tapi itu hanya bangunan-bangunan tertentu, itu biasanya dindingnya jadi dulu baru dipasang. Tetapi kalau kita memasang kusen kayu itu biasanya seiring dengan temboknya. Terus pernah lihat kan biasanya ada kusennya berdiri gini, misalnya nih kusen. Biasanya kan terus kayak disokong sama kayu-kayu ketika melekat ke tembok, gitu kan? Kalau kusen kayu pernah melihat semua ya orang masang kusen kayu. Nah, oke, sip. Nah, maksud saya seperti itu. Oke. Nah, kemudian sesudah kemarin kamu bisa mengidentifikasi pekerjaan dengan cara melihat video, setelah ini kamu nanti harus bisa mengidentifikasi atau mendata pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam suatu bangunan, tetapi dasarnya dari gambar kerja. Jadi, proses ketika kita mau menghitung RAB, kan di sini nanti Bu Hani pengen ngajari kalian sampai bisa ngitung RAB. Sebentar ya. Bentar. Saya terlempar keluar ya nih tadi. Maaf. Tadi Bu Hani sempat terlempar keluar nih, nggak tahu kenapa nih. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi nanti ketika kamu mendapatkan proyek sebenarnya dan kamu diberi tugas untuk menghitung RAB, itu kamu harus memiliki gambar kerjanya. Nah, dari gambar kerja itu, kalian nanti harus mengidentifikasi atau mendata semua pekerjaan yang akan dilaksanakan sehingga bangunan itu bisa berdiri. Makanya setelah ini nanti kalian akan saya minta belajar untuk mendata pekerjaan berdasarkan gambar kerja yang nanti akan Bu Hani berikan. Jadi di pelajaran EBK kamu akan diberi gambar kerja untuk didata pekerjaannya, tetapi di pelajaran APL kamu harus bisa membuat gambar kerja itu. Jadi antara APL dan EBK itu adalah pelajaran yang sebenarnya saling terkait. Nah, ketika kita mendata pekerjaan, itu ada pedomannya. Pedomannya itu namanya daftar analisis. Daftar analisis itu adalah suatu daftar yang digunakan untuk menghitung harga pekerjaan. Jadi misalnya begini, kita mau membangun rumah. Dalam pekerjaan ketika kita membangun rumah, itu kan ada proses memasang dinding batu bata misalnya. Nah, dinding batu bata itu harganya berapa? Harganya berapa? Nah, kita menghitungnya itu per 1 meter persegi dinding. 1 meter persegi dinding itu harganya berapa? Nah, itulah gunanya nanti kita belajar analisis harga satuan. Jadi, harga satuan itu adalah harga atau biaya yang dibutuhkan ketika kita akan membuat satu satuan pekerjaan. Kenapa Bu Hani bilangnya satu satuan pekerjaan? Karena satuan pekerjaan itu beda-beda. Misalnya pekerjaan memasang keramik lantai, satuannya meter persegi. Berarti harga satuan pekerjaan untuk keramik lantai itu adalah biaya yang dibutuhkan untuk membuat atau untuk memasang keramik lantai sebanyak
1 meter persegi. Itu namanya harga satuan. Nah, itu nanti akan dibahas di tahap selanjutnya, nanti akan lebih detail. Jadi ini saya sampaikan pengertian awalnya dulu. Nah, itu semua nanti ada pedomannya, sudah ada rumusnya, kita tinggal memasukkan parameternya. Nanti akan saya ajari. Sekarang hubungannya apa, Bu, dengan mengidentifikasi pekerjaan? Karena ketika mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang ditulis adalah pekerjaan yang ada di daftar analisis. Daftar analisis itu seperti apa, Bu? Nah, akan saya tampilkan. Nanti kamu lihat. Saya share screen dulu. Daftar analisis. Bentar. Sudah terlihat di layar kalian? Sudah. Oke. Nah, ini yang namanya daftar analisis, dan daftar ini dikeluarkan oleh Kementerian PUPR pada bagian Balitbank. Balitbank itu Balai Pengembangan pada PUPR. Nah, ini keluarnya tidak setiap tahun. Jadi bisa saja karena itu masih relevan dengan kondisi, itu sampai beberapa tahun tidak diperbaharui. Nah, yang ada terbaru saat ini adalah yang dikeluarkan Balitbank PU pada tahun 2016, dan ini masih kita pedomani sampai hari ini. Nanti kalau ada yang terbaru, kita memakai edisi yang lebih baru lagi. Nah, pada daftar analisis itu ada 4 bagian. Yang pertama itu pekerjaan umum, kemudian bidang sumber daya air, yang ketiga bina marga, yang keempat cipta karya. Sumber daya air itu adalah bangunan-bangunan air, bendung dan sebagainya. Kemudian untuk bina marga, misalnya pekerjaan jalan, jembatan, itu nanti daftar analisisnya nyari di sini. Sekarang karena kita lagi bicara tentang bangunan gedung, rumah tinggal, maka yang akan dipakai adalah analisis harga satuan pekerjaan pada bidang cipta karya. Sekarang saya lihat ke bidang cipta karya dulu. Nanti ini filenya akan saya berikan ke kalian juga. Bentar, saya cari dulu ke bagian keempat. Nah, ini bagian cipta karya. Nah, kita lihat di sini. Ini ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan di dalam bidang cipta karya, termasuk ketika kita membuat rumah. Nah, ketika kita membuat rumah, kita lihat di sini. Misalnya, kamu kemarin kan sudah mendata pekerjaan dari video yang ada. Nanti kamu juga bisa melihat gambar kerja. Pekerjaan pertama yang harus dilakukan apa? Oh, pengukuran dan pemasangan boplang. Di daftar analisis ada nggak? Ada. Berarti kita pakai ini. Satuannya apa? Oh, satuannya dia meter persegi. Maka dalam daftar analisis itu adalah biaya yang dibutuhkan untuk memasang dan mengukur boplang sebanyak 1 meter persegi. Kemudian selanjutnya kita ngapain? Oh, galian tanah untuk pondasi. Kita cari di daftar analisis, ada nggak pekerjaan galian tanah untuk pondasi? Ada. Ada banyak sekali nih tipe galian tanah untuk pondasi. Kamu harus milih salah satu yang sesuai dengan pekerjaan yang akan kamu lakukan. Nah, kalau kita hanya membangun rumah tipe 21 misalnya, tipe 36, tipe 45, berarti kan kita menggali tanah tidak akan lebih dari 1 meter. Karena kedalaman pondasi pada tanah yang mempunyai kekuatan normal, itu kan paling hanya sekitar 60-80 cm. Berarti galiannya kan tidak akan lebih dari 1 meter. Nah, di dalam daftar analisis, di sini adanya pekerjaan galian tanah biasa sedalam 1 meter. Berarti kita nanti memilih pekerjaan yang ini, yang penggalian tanah biasa sedalam 1 meter. Jadi demikian. Terus setelah itu, kita lihat lagi di gambar kerja.
Apalagi ya yang harus dikerjakan agar bangunan itu bisa berdiri? Oh, saya harus memasang unstamping atau pasangan batu kosong. Ada nggak di daftar analisis? Oh, ada, pemasangan batu kosong. Setelah itu ngapain? Memasang batu belah, pondasi batu belah atau pondasi batu kali, sama saja. Kadang ada yang mengistilahkan batu belah, ada yang mengistilahkan batu kali. Kita lihat di daftar analisis, ada tidak? Oh, ada nih, pasangan pondasi batu belah. Tapi kok ada macam-macam ya, Bu ya? Nah, ini kamu nanti pilih salah satu. Kamu mau menggunakan yang spesifikasinya seperti apa? Di sini misalnya terlihat ada 1 PC 3 PP, 1 PC 6 PP. Nah, ini artinya apa ini? Pasangan pondasi batu belah 1 PC 6 PP misalnya. Ada yang tahu ini artinya apa? Satu PC 6 PP itu artinya apa? Ada yang tahu? Halo? Nggak tahu, Bu. Belum tahu? Belum tahu. Oke. Ya, Bu. Waktu pelajaran DKB kemarin belum sempat bahas kayak gini-gini ya. Nah, 1 PC, jadi ketika kita memasang pondasi batu belah, kita kan membutuhkan spesi. Kalau orang Jawa, tukang-tukang kita bilangnya kan labur, campuran. Nah, itu sebenarnya istilahnya itu adalah spesi, atau ada juga yang menyebutnya sebagai mortar. Mortar atau spesi itu sama. Itu adalah campuran antara semen, pasir, dan air. Jadi itu loh buat ngelepo, buat masang batu bata, buat masang pondasi, itu namanya spesi. Nah, ketika di sini berbunyi pemasangan pondasi batu belah 1 PC 6 PP, itu artinya pondasi batu belah itu dipasang dengan spesi yang perbandingannya 1 semen dan 6 pasir. Jadi PC itu singkatan dari Portland semen, atau kita biasa menyebutnya semen. PP itu artinya pasir pasang. Jadi artinya itu. Kalau 1 PC 4 PP artinya campuran yang digunakan adalah 1 semen, 1 bagian semen dengan 4 bagian pasir pasang. Kalau di lapangan kita nyampurnya bisa saja takarannya dengan ember. Jadi ketika kita mencampur 1 ember semen, kita tuang, ditambahi 4 ember pasir, dicampur, kemudian ditambah air. Jadi seperti itu. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada yang pernah mendengar istilah campuran trasrem tidak? Trasram, tulisannya TRASRAM. Ada? Belum, Bu. Belum? Itu harusnya di DKB kemarin udah ada. Kalau kita memasang dinding, kemudian membuat plesteran pada area kamar mandi, biasanya kan kita berharap kamar mandi itu tidak bocor kan? Nah, agar kamar mandi itu tidak bocor, berarti semennya harus diperbanyak agar tidak bocor atau agar lebih kedap air. Maka campuran yang digunakan itu namanya trasram. Paham ya? Paham, Bu. Ya. Jadi agar kedap dikasih semen lebih banyak. Nah, banyaknya seberapa, Bu? Banyaknya itu kalau untuk campuran trasram itu 1:3 atau 1:2. Jadi 2 macam itu. Tapi misalnya nanti ada soal ujian, pilihannya dua-duanya ada. Kamu pilih yang 1:2. Ini biasanya keluar kalau ujian. Jadi 1 bagian semen ditambah dengan 2 bagian pasir. Jadi misalnya kamu nakernya pakai ember ya 1 ember semen ditambah 2 ember pasir, kemudian tambah air.
Nah, itu nanti campurannya akan lebih kedap air. Jadi misalnya dipakai di kamar mandi, itu dia tidak akan bocor. Atau kebetulan misalnya kita membangun di area yang tanahnya lembab. Nah, pondasinya kita pasang dengan campuran ini, 1 PC 3 PP ini, biar air tanah tidak merembes naik ke tembok dan kemudian membuat plesteran kita berjamur atau bahkan mungkin menjadi lapuk. Jadi seperti itu fungsinya terasram. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Paham, oke. Nah, jadi tadi cara mengidentifikasi atau mendata itu kita selalu melihat ke daftar analisis. Di daftar analisis ada atau enggak? Gitu. Misalnya kemudian dinding. Oh lah, ini kan misalnya apalagi ya? Oh, ini pekerjaan aluminium juga ada. Nah, misalnya nih, kita kan pasti masang dinding nih, kita pakai bata merah. Nah, ini kita mau memasang campuran yang terasram. Berarti kamu menuliskan pekerjaannya ini. Pekerjaan dinding bata merah, 1 batu di campuran 1 PC 2 PP. Nah, ini ada lagi spesifikasinya jadi berbeda lagi. 1 PC 2 PP ini kan menunjukkan dia terasram. Tapi ini ada pilihan 1 batu, ada pilihan setengah batu. Ada yang tahu bedanya 1 batu sama setengah batu? Ada yang tahu bedanya? Pasangan Nggak satu, tahu, Bu. belum tahu. Pasangan 1 batu tuh gimana, pasangan setengah batu gimana gitu? Sebelum saya lanjut, coba saya tanya dulu, jadi nanti biar materinya sinkron. Waktu pelajaran DKB, dasar konstruksi bangunan, itu yang sudah kamu peroleh materinya sampai apa? Ilham, coba sampaikan biar enggak. Kemarin waktu DKB itu apa saja yang sudah dipelajari? Nyalain dulu mic-nya, Ilham, silahkan. Bentar Bu, ambil bukunya. Oh, ambil bukunya dulu. Yang lain ada yang bisa membantu Ilham. Terakhir kayaknya pondasi, Bu. Pondasi. Terus tentang campuran-campuran dan sebagainya. Nah, ini Ilham udah datang bawa bukunya. Apa saja, Mas? Coba. Gimana? Ketemu dong, Le, cah bagus. Sampai perencanaan material dan alat serta pemeriksaan hasil pekerjaan, Bu. Pemeriksaan hasil pekerjaan. Tentang bagian-bagian bangunan pernah diajari enggak? Misalnya ada pondasi itu begini, slope itu kayak gini dan sebagainya, pernah enggak diajari kayak gitu? Cuman suruh ngerangkum, Bu. Nek ngrangkum udah diwaca ora, Le, cah bagus. Oh, terus Aduh. kalau nggak tahu gitu udah takon ora karo Pak Guru. Ayo, ini kamu besok kelas 3 praktek kerja loh. Kalau kelas 2 ini kamu nggak ngebut, bisa-bisa kejadian yang Bu Ani bilang nanti di tempat praktek lucu. Ayo, jangan malu bertanya ya. Habis ini oke, enggak apa-apa. Yang kelas 1 kemarin terlewat, kamu tanya ke Bu Ani enggak apa-apa. Gitu ya. Sekarang kembali ke pasangan 1 batu sama setengah batu. Ada enggak yang bisa jawab nih? Kalau ada yang bisa jawab, bener nanti tak kasih pulsa wes. Noval kayaknya angkat tangan, silakan.
Itu 1,5 batu maksudnya batu bata gitu Bu? Atau gimana? Kan ada pasangan dinding batu bata, setengah batu. Kemudian pasangan dinding batu bata, 1 batu. Nah, itu bedanya apa? Karena kan nanti akan menentukan ketika kamu mendata pekerjaan, mana yang akan kamu pakai, kan gitu. Nah, coba bisa menjelaskan nggak? Nanti kalau bisa menjelaskan, bener tak kasih pulsa, wis. Belum tahu Bu. Belum tahu. Ada yang bisa lainnya? Tak kasih pulsa 50.000 loh nanti kalau bener. Rindra. Saya mau coba jawab, Bu. Oke, Rindra. Kameranya on kan aja, enggak apa-apa. Mau satu-satu. Gimana? Nggak usah malu-malu, agak deket ke mic-nya biar lebih jelas. Batu itu 2 batu di silang atasnya. Itu 2 batu harus atasnya di silang. Kalau tengah itu cuma satu gini. Oh, oke. Sip. Bener, Rindra. Nanti kamu japri ke Bu Hani nomor HP-mu, nanti tak kasih pulsa. Rindra ya. Oke. Sip. Jadi, yang disampaikan Rindra benar. Kalau pasangan 1 batu, itu dia dindingnya lebih tebal. Karena apa? Karena nanti batanya itu dijejer, terus atasnya nanti disilang demikian. Coba nanti cari di buku ilmu bangunan gedung. Terus kalau setengah batu, itu yang biasa dilaksanakan tukang-tukang sekarang. Jadi, hanya numpuk gini. Numpuk ke atasnya terus seperti itu. Paham ya? Hanya saja sekarang itu yang memasang dinding 1 batu itu sudah sangat jarang. Lebih sering yang dipakai setengah batu. Yang 1 batu itu udah jarang. Ya, sip. Terima kasih Mbak Rindra. Nanti ada pulsa dari Bu Ani 50.000. Nanti japri nomornya yang bisa diisi pulsa ya. Oke. Maaf Bu, tadi putus-putus Bu. Suara Bu Ani putus-putus. Ya, suara Bu Ani putus-putus. Jadi penjelasannya tadi nggak kedengeran. Oke. Sekarang gimana? Suara saya udah jelas belum Mbak? Udah jelas, saya ulangi. Sudah jelas Bu. Oke. Saya ulangi ya. Jadi pasangan 1 batu itu adalah pasangan batu bata. Batu bata itu kan ukurannya 25, 11, tingginya 5, gitu kan? Nah, itu lebarnya 11 itu dijejer gini. Terus atasnya nanti disilang. Itu yang 1 batu. Jadi dia dindingnya nanti akan lebih tebal. Tapi kalau yang setengah batu, itu yang biasa kamu saksikan sekarang kalau orang memasang dinding batu bata. Jadi begini kan itu. Ini kan hanya seperti ini nih. Gimana ya? Kelihatan nggak nih? Gini kan, ke atas gitu. Nanti di atasnya ditumpuki lagi. Seperti itu. Jadi dindingnya tebalnya hanya sekitar 15 cm. Karena lebar batu bata kan 11 cm. Kemudian ada plesteran kanan kiri. Maka gambar dinding ketika kita menggambar denah itu biasanya kita bikin tebal 15 cm. Itu adalah pasangan setengah batu. Paham ya? Oke, semua udah paham? Nah, sekarang saya kembali ke daftar analisis. Mungkin nanti kalau Bu Hani nemu gambarnya saya kasih. Sekarang saya kembali ke daftar analisis. Tampilan saya masih di daftar analisis. Sekarang di layar kalian tampak seperti apa? Takutnya nanti nge-lag kayak kemarin. Sudah ada di daftar analisis ini tampilannya? Halo? Sudah Bu. Sudah? Sudah Bu. Oke. Nah, Ya. kemudian lanjutkan kita tadi sampai ke pasangan batu bata. Kita lihat di gambar kerja.
oh gambar kerja itu tebalnya 15 cm atau 15 mili ya, karena ini kan bikin gambar tuh. Kalau di ukuran sebenarnya setelah di skala itu kan jadi 15 cm. Nah, kalau 15 cm berarti kita pakai pasangan dinding yang setengah batu. Kemudian setengah batu itu kita pakai campuran yang mana? Nah, kita lihat saja di sini, kita mau pakai yang mana? Yang penting di daftar analisis ini ada. Kamu boleh memilih pakai pasangan dinding yang 16, boleh yang 18, boleh yang 1 PC, 3 KP, 10 PP. KP ini kapur, jadi kapur pasang. Walaupun sekarang tidak direkomendasikan kita memakai kapur. Yang bagus hanya semen sama pasir. Nah, kita boleh memilih ini. Kalau yang tidak terasram, kamu boleh milih ini, yang 4 PP, 5 PP, 6 PP, sampai 8. Yang di daftar analisis nggak ada, jangan dipakai. Misalnya, saya pengen berhemat lagi ya, 1 semen dengan 14 pasir pasang. Ya, di daftar analisis nggak ada, karena kan dia sudah tidak memenuhi persyaratan untuk kekuatan pasangan. Jadi, kita ambil yang ada di sini. Kemudian, pada dinding kamar mandi misalnya, saya akan menggunakan trasram, berarti pilihannya ada di ini, 1:2 atau 1:3. Jadi, pada pekerjaan dinding, kamu bisa mengidentifikasi ada 2, yang 1 dinding trasram, yang 1 dinding biasa. Dituliskannya langsung menunjuk campurannya, bukan ditulis biasa gitu, bukan. Tapi kamu langsung menunjuk pasangan dinding bata merah, setengah batu, campurannya kamu pakai yang mana. Nanti pas saya minta mengidentifikasi, Bu Ani nggak akan menyuruh kamu pakai yang 16, tidak. Terserah kamu mau milih yang mana. Jadi akhirnya nanti kalau kita lanjut menghitung harga satuan, satu orang dan yang lainnya akan berbeda hasil hitungannya. Jadi seperti itu. Terus, saya lanjut ya. Ini semua pekerjaan ada di sini. Kemudian di sini ini banyak sekali pekerjaannya. Ini nanti filenya saya berikan ke kalian. Nah, ini yang namanya analisa harga satuan. Ini digunakan untuk menghitung harga pekerjaan per pekerjaan per satu satuan ukuran. Ini nanti akan kita bahas khusus tentang analisis harga satuan. Sekarang yang penting kalian hanya cukup memperhatikan ini saja, pekerjaannya, apa yang akan dikerjakan. Jadi kamu melihat itu, belum konsentrasi ke yang ini belum. Nah, ini semuanya ada daftarnya. Nah, kamu lihat di daftar analisis yang PDF ini ada 888 halaman. Nanti nyekrolnya ke atas ke bawah kan banyak banget. Nah, biasanya nanti setelah sampai di provinsi atau di kabupaten seperti halnya kita di Klaten, itu masing-masing PUPR di kabupaten atau di provinsi itu nanti akan membuat daftar analisis sendiri yang mengambil sumber dari file ini, tetapi dalam format Excel biasanya, dan hanya diambil sesuai kebutuhan. Jadi misalnya kalau di bagian cipta karya, ya dia hanya akan membuat yang bagian cipta karya. Yang bina marga hanya bina marga. Nah, nanti kamu akan saya beri file yang Excel juga biar nyarinya lebih gampang. Ini saya buka Excel-nya. Nah, masih di PDF tadi ataukah sudah berpindah ke Excel ini? Masih, Bu. Masih di PDF? Oh, oke. Berarti harus stop screen dulu biasanya. Kemudian saya ulang share screen. Sekarang bagaimana? Sampul. Sampul. Sudah, Bu. Oke. Nah, Sudah, Bu. ya, sip. Nah, nanti file ini akan saya berikan ke kalian karena ini paling hanya 30
atau 39 halaman. Ini nanti kamu ketika mencari memakai ini saja boleh. Tapi misalnya kok di file ini tidak ada yang akan dikerjakan. Nah, kamu baru mencari ke file tadi yang file induknya. Kalau di sini nggak ada, di file induk nggak ada, kamu boleh mencari dari sumber lain di internet, nanti dituliskan aja sumbernya dari mana. Jadi seperti itu. Karena sampai hari ini di daftar analisis yang dikeluarkan oleh Balitbank PUPR tadi, untuk analisis pekerjaan bajaringan itu sampai hari ini belum ada. Jadi biasanya Bu Ani pun kalau dapat proyek untuk menghitung, saya akan nyari analisa dari luar. Biasanya di websitenya penyedia bajaringan itu biasanya ada. Jadi seperti itu. Kemudian, masih kelihatan ya di Excel-nya. Kemudian nanti kamu lihat ke sini, misalnya kamu lihat gambar kerja. Di gambar kerja itu, dari gambar kerja kamu kemudian bisa mengidentifikasi bahwa ini nanti akan ada pekerjaan pengukuran dan pemasangan boplang. Oh, kita cari di sini. Oh, ini ada nih, pengukuran dan pemasangan boplang. Kemudian kamu tulis. Jadi seperti itu. Semuanya sampai semua pekerjaan itu terdata dengan baik. Jadi sekarang file ini nanti kamu pakai fokusnya hanya untuk mencari pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan. Karena harus berpedoman di sini. Karena selanjutnya nanti untuk menghitung, kamu harus pakai ini. Nah, yang ini nanti cuekin dulu aja. Yang penting kamu cari ini. Lah, untuk mencari lebih gampangnya pakai Ctrl F. Sudah biasa menggunakan Ctrl F ya. Misalnya, kamu sudah lihat gambar kerja, sampai ada pekerjaan kolom beton. Nah, kamu Ctrl F aja, cari beton. Muncul nggak nanti? Nah, nih. Ini kok beton, bongkaran beton bertulang. Kita cari yang lain. Nah, seperti itu. Atau mungkin kata kuncinya kurang pas, jadi masih harus scroll banyak. Kolom beton, ternyata tidak ada. Nah, jadi kamu coba cari kata kuncinya yang ada. Beton bertulang misalnya. Jadi ini untuk, nah kan misalnya nih beton bertulang. Pertama ketemunya pondasi, Finex, slope. Nah ini juga nih, ketika kita merencanakan, saya close dulu. Di sini kan ada slope beton 200 kg besi plus backcasting. Ini ada 150 kg besi plus backcasting. Ini maksudnya apa? Ini menyangkut dengan kekuatan slope-nya itu. Untuk rumah sederhana seperti rumah 36, kita pakai yang ini saja sudah cukup. Yang 150 kg besi sudah cukup. Tapi kalau misalnya kamu nanti mau pakai yang 200 juga boleh sih. Silahkan. Tapi sebenarnya pakai ini sudah cukup. Jadi seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Ada bayangan tidak nanti kira-kira harus gimana? Sebelum saya lanjut, masih ada sedikit lagi. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, sedikit lagi saya lanjut untuk melihat gambar kerjanya seperti apa. Sebentar. Sekarang tampilan di layar yang tampak apa nih? Halo?
membuat slide dan dokumen yang Excel tadi loh Bu. Oh, masih Excel. Oke, padahal saya sudah berpindah layar. Saya stop screen dulu kalau gitu. Oke, saya share lagi. Sekarang? Sekarang yang Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, jadi nanti file ini akan saya berikan ke kalian. Jadi ini adalah gambar kerja. Dan besok di Mapel APL kamu harus bisa membuat gambar kerja. Mungkin awal-awal ya gambarnya tipe kecil seperti ini dulu. Nah, kita lihat. Ini kira-kira hanya 20 lembar. Nanti ketika mengidentifikasi atau mendata pekerjaan yang ada, itu dasarnya dari gambar-gambar ini. Dari gambar ini. Nah, sekarang misalnya kita lihat dari gambar potongannya dulu. Seperti ini. Kelihatan semua ya? Nah, sekarang untuk mengidentifikasi, kita harus cermat, harus teliti. Jangan sampai ada pekerjaan yang terlewat. Karena kalau pekerjaan itu terlewat, berarti nanti pekerjaan itu tidak akan terhitung. Kalau pekerjaan tidak terhitung, berarti tidak akan dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, berarti bangunannya tidak akan jadi. Misalnya, sebagai contoh ya. Sebagai contoh, di sini, misalnya yang membuat gambar kerja, Dava misalnya. Dava membuat gambar kerja. Membuat gambar kerja juga harus komplit sampai keterangan-keterangan seperti ini. Karena misalnya Dava di Klaten membuat gambar kerja selesai, kemudian yang akan menghitung RAB-nya Isnan, misalnya Isnan ada di Semarang, gambar kerja cukup dikirimkan, Isnan nerima gambar kerja. Nah, dari gambar itu Isnan mengidentifikasi pekerjaan. Kalau gambar kerjanya nggak lengkap, Isnan yang akan mengidentifikasi juga tidak akan lengkap. Kemudian, ketika gambar kerja sudah lengkap, Isnan yang mengidentifikasi juga harus detail satu demi satu. Jangan sampai ada yang terlewat. Karena apa? Misalnya, Isnan mengidentifikasi pekerjaan satu-satu nggak komplit. Ada yang terlewat, ada yang tidak terhitung. Kemudian, gambar sudah oke, RAB sudah oke, diberikan ke Siska. Siska yang akan membangun. Nah, Siska kan pedomannya dari RAB, karena kan kaitannya dengan uang ketika dia membangun. Di RAB tidak ada, pekerjaannya nggak ada, ya tidak dikerjakan. Akhirnya kan bangunan tidak jadi. Sebagai contoh, engsel pintu. Engsel pintu itu kan pekerjaan kecil. Nah, kebetulan yang mengidentifikasi nggak teliti, jadi terlewat. Terlewat kan berarti nggak ada pekerjaan engsel, nggak dipasang. Bangunannya kan nggak jadi. Jadi maksud saya seperti itu. Ketika mengidentifikasi, kalian harus benar-benar teliti, jangan sampai ada satupun yang terlewat. Nah, sekarang kita mulai. Misalnya kita mulai dari bawah. Kita lihat di sini, pada area pondasi. Misalnya ini. Nah, kira-kira setelah kita melakukan pengukuran dan pemasangan boplang, apalagi yang harus dikerjakan? Misalnya di sini, kira-kira apa pertama kali yang kamu data? Jadi mungkin biar nggak terlewat, kita urutkan aja dari bawah. Pertama kali apa ini? Kira-kira? Halo, kelihatan nggak gambarnya? Galian tanah. Galian tanah, oke. Pertama galian tanah. Terus selanjutnya? Pasir uruk. Pasir uruk bawah pondasi, oke. Selanjutnya? Ayo yang lain juga boleh menjawab. Unstamping atau batu kosong, oke, ditulis. Selanjutnya? Di sini ada, ini apa nih yang saya tunjuk dengan pointer mouse ini? Halo? Pasangan pondasi batu
Halo, ini loh. Kali. Belah. Batu belah atau batu kali. Kali. Sama saja, kamu boleh menuliskan batu belah, boleh batu kali. Nah, di sini kamu harus sekalian menentukan mau pakai yang mana tadi speknya. 14, 16, atau 18. Setelah sampai di sini kira-kira yang akan ditulis lagi apa nih? Biar urut nggak terlewat. Apalagi nih kira-kira? Ayo jangan ragu-ragu. Hah? Apa Mbak? Slow, Bu. Slow, oke. Terus setelah slow kira-kira apa nih pekerjaan yang harus didata? Halo. Setelah slow apa? Muhammad Firda masih nyimak? Halo? Masih, Bu. Ya. Setelah slow kira-kira kamu akan menuliskan pekerjaan apa nih kalau disuruh mengidentifikasi? Apa Mas? Sebut aja salah satu yang terlihat di gambar. Apa Muhammad Firda? Trasram. Trasram, oke. Nah, ini kan ada trasram nih. Jadi nanti pasangan dinding ada yang trasram 1:2, ada yang dinding 1:6 misalnya. Terus yang lain lagi. Siapa yang mau jawab? Apalagi kira-kira yang bisa dituliskan? Miftah, ada nggak Miftah? Ya, Bu. Ya, kira-kira apa lagi? Plat beton, Bu. Plat beton, oke. Nah, sekarang coba semua nulis di kolom chat masing-masing satu pekerjaan yang bisa kamu deteksi dari gambar yang tampak di sini. Sama juga enggak apa-apa, tapi kan enggak sengaja. Nah, coba dari gambar potongan yang tampak ini, masing-masing menuliskan satu pekerjaan di kolom chat. Semuanya. Maaf, Bu. Ya, saya spinsernya nggak muncul, Bu. Apanya yang enggak muncul? Spinsernya, Bu. Oh, screen. Jadi gelap gitu loh, Bu. Oh, ini gambar potongan ini, Mas. Ya sudah, yang penting kamu tulis di kolom chat. Kalau terlihat satu gambar potongan bangunan, kira-kira yang akan dikerjakan apa? Tulis saja di kolom chat. Sambil saya jelaskan bahwa besok kamu kalau membuat gambar potongan, penjelasan dan keterangannya harus benar-benar lengkap seperti ini. Silahkan. Masing-masing satu saja pekerjaan. Saya tunggu dulu sampai semuanya sudah selesai menulis masing-masing satu. Oke, sudah semua menulis? Kalau Oke.
Semua sudah menulis? Kalau sudah, ini share screen-nya mau saya akhiri. Saya tunggu sebentar sampai semua selesai menulis. Sudah? Semua sudah menulis? Oke, share screen-nya saya akhiri ya. Oke. Jadi, seperti itu nanti ketika kita mengidentifikasi pekerjaan. Oke. Coba saya lihat di conversation. Oke, semua udah paham. Tinggal nanti ketika menuliskan di tugas harus dilengkapi. Misalnya ini Rindra, nulis pasang kusen. Nah, nanti kusennya dilengkapi di situ. Kan nanti dalam daftar analisis ada tuh. Misalnya pasang kusen kayu jati. Nah, kamu harus sebutkan sekalian kayu jati yang bagaimana. Kemudian misalnya balok tarik. Nanti disesuaikan di daftar analisis. Ada nggak yang berbunyi balok tarik? Kalau nggak ada berarti balok tarik itu masuk kemana? Oh, adanya rangka atap misalnya. Boleh masukkan ke rangka atap. Terus misalnya ini Nova menuliskan backcasting ring balek. Oke, backcasting ring balek itu ada. Tapi dalam daftar analisis dia berdiri sendiri ataukah masuk jadi satu dalam pekerjaan ring balek. Nanti di pekerjaan ring balek itu kan terlihat itu di dalamnya ada apa saja gitu. Nah, nanti dilihat di situ. Nanti setelah ini, file-file itu akan saya posting di kelas tim, tapi penugasan mungkin baru akan saya berikan besok malam, atau mungkin Sabtu pagi. Yang penting nanti file yang sudah saya posting di tim, silahkan dibuka, dibaca-baca, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Jadi nanti seperti itu. Murplat, balok tarik. Nah, balok tarik itu biasanya nanti jadi satu sama pekerjaan kuda-kuda. Jadi nanti yang ada di daftar analisis pekerjaan kuda-kuda kayu seperti itu. Di dalamnya ada pekerjaan balok tarik. Trasam, usuk, balok gantung itu masuk ke kuda-kuda. Gording itu biasanya nanti ada sendiri rangka atap, balok skur, ring balek, oke. Sip, walaupun ada beberapa yang lupa nggak tersebutkan. Ada yang belum nulis nih? Papan lisplang, betul. Ring balek, oke, ya. Nah, jadi seperti itu. Saya rasa nanti kalau sudah praktek akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Silahkan langsung tanyakan ke Bu Hani. Sebelum diakhiri, bagaimana kalau kita foto bersama dulu? Saya share screen dulu saja. Share screen. Yang tampak di layar kamu apa nih? Halo? Pesertanya. Oke. Sekarang semua buka kamera. Nanti saya screenshot dulu untuk foto. Semuanya buka kamera. Yuk. Kelihatan nih pada duduk di kursi? Saya ganti yang ini. Bagus yang ini apa yang putih kursinya? Yang ini, Bu. Yang ini apa ada model lain seperti ini? Mau yang kursi apa yang ini? Kursi aja ya, kayaknya bagus pakai kursi. Oke. Nah, yuk semua biar kelihatan. Kok Bu Hani malah nggak kelihatan nih? Oh, ada.
Semua sudah buka kamera? Berapa nih? Ini siapa nih kok mendelep di bawah? Duduknya agak naik mungkin ini yang paling depan nih siapa nih? Oke. Nanti saya hitung sampai 3, semuanya ngadep ke kamera ya. Yuk, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Nah, saya simpan dulu. Satu lagi. Mau gaya bebas silahkan. Saya hitung sampai 3 ya. Kalau udah 1, 2, 3 kamu siap. Nanti saya screenshot. Yuk. 1, 2, 3. Bentar, tunggu. Oke. Dah. 2 cukup ya. Tapi sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau bertanya dulu? Kalau belum nyoba, belum ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan tidak? Sudah 1 jam lebih ternyata. Ya sudah, kalau tidak ada, saya akhiri saja untuk pertemuan kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan lewat WhatsApp grup atau japri ke Bu Ani, atau bisa chatting di kelas tim, silahkan. Setelah ini nanti file-file akan saya posting di kelas tim. Kita kan sampai jam ke-8, nanti istirahat dulu, sholat bagi yang muslim, terus nanti silahkan setengah 1 sampai jam 2, materi dibaca-baca lagi. Bu Ani masih memantau, kalau ada pertanyaan nanti silahkan langsung ditanyakan. Jadi maksud saya seperti itu, kita tetap belajar, di rumah mungkin agak lebih santai, tapi jam belajarnya kita ikuti aja. Jadi seperti saya pun kalau jadwalnya ngajar juga saya nggak kemana-mana, saya selalu standby dengan HP ini. Setia menunggu kalian. Apa sih yang enggak buat kalian? Yang penting kalian semangat. Itu ya. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Jangan lupa kalau makan bergizi, vitamin, pokoknya jaga kesehatan. Karena kondisi kita masih belum menentu. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri meetingnya. Bagi yang mau keluar silahkan. Istirahat dulu, makan siang dulu. Halo teman-temanku semua.